Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dalam refleksi saya, Injil hari ini mengingatkan kepada kita akan 2 hal penting. Yang pertama, totalitas iman, atau soal iman akan Yesus Kristus. Injil Markus memisahkan bahwa setelah Yesus menyembuhkan seorang anak yang dirasuki oleh roh jahat, bersama para murid mereka meneruskan perjalanan ke Kapernaum. Dalam perjalanan, Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Yesus mau mengingatkan para murid bahwasannya perjalanan yang sedang dan akan dilalui adalah perjalanan salib. Maka yang dituntut dari para murid adalah sikap iman dan kepercayaan yang sungguh. Sikap iman yang mau dikatakan Yesus adalah sikap iman yang pasrah, yang total kepada Tuhan Yesus sendiri, yang ditopang oleh pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan karena Tuhan itu tidak lain daripada kasih, maka iman berarti pengakuan bahwa Tuhan itu adalah kasih, dan dengan kasih-Nya yang maha besar itu, Ia telah, sedang, dan akan terus menyertai dan menopang seluruh perziarahan hidup manusia. Yesus mau menegaskan bahwa apapun tantangan yang akan dihadapi dalam seluruh perziarahan hidup, sikap iman yang total tetap menjadi opsi fundamental. Kedua, dimensi kasih. Menanggapi perbincangan para murid sewaktu dalam perjalanan menuju Kapernaum, Yesus mengatakan, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu,
hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Yesus menginginkan agar para murid mampu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya yang hanya ditemui dalam dan melalui Yesus sendiri. Yesus mengingatkan para murid untuk meletakkan kasih sebagai dasar dalam segala hal, dan rujukan kasih itu adalah Yesus sendiri. Sebagaimana Yesus yang adalah guru datang untuk melayani, semestinya para murid juga meneladani sikap kasih yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri, yaitu menjadi pelayan bagi sesama. Bagi Yesus, yang terbesar adalah mereka yang meletakkan kasih sebagai dasar dalam perjalanan setiap panggilan hidup. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang total, utuh, tidak mengenal kalkulasi, kasih yang rela berkorban. Di sisi lain, Yesus mau mengatakan bahwa status atau jabatan apapun mesti didasari dengan semangat kerendahan hati, tidak sombong, egois, tetapi selalu sadar diri, polos dan jujur untuk mengatakan tentang kebenaran realitas. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, semoga bacaan suci hari ini boleh menjadi bahan evaluasi perjalanan hidup kita sebagai orang yang beriman. Pertama, saya mengajak kita semua untuk sejenak menoreh perjalanan hidup kita. Kira-kira sejauh mana kita kokoh dalam iman akan Yesus Kristus dalam segala situasi hidup yang kita jalani. Yang kedua, adakah sikap kasih yang senantiasa mendasari keseharian hidup saya dan saudara? Dan kalau hidup saya dan saudara merupakan berkat dari Tuhan, sudahkah saya dan saudara-saudari menjadi berkat bagi sesama? Mari kita renungkan. Amin.